Akhirnya udah pakai pembalut juga dan mereka meneruskan perjalanan. Si Dwi ini udah ada mulai gelagat-gelagat, perutnya sakit, perutnya kram, dan di sisi lain muncul halu-halu yang dimana si Dwi ini merasa bahwa dirinya itu lagi diawasin oleh sosok nenek-nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini cuy, gua bakal nyeritain tentang pendaki cewek nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya kayak apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi di Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat. Dan jangan lupa ngopi. Kali ini gue bakal mau nyeritain tentang pendaki cewek nih. Mungkin kalian sekarang itu udah banyak banget lah cewek solo hiking, terus pendaki-pendaki cantik gitu kan, yang dimana kelompok mereka itu ya semuanya cewek. Dan kali ini ada beberapa pendaki cewek yang memang mereka ini selalu tuh nggak pernah bawa yang namanya cowok pada saat itu. Ya intinya mereka strong dan mereka juga tahu resiko ketika mendaki perempuan semua, tapi ya selama itu aman menurut mereka dan mereka juga safety, harusnya sih nggak apa-apa gitu. Nah, kondisi pada saat itu kita sebut aja namanya Ayu. Ayu ini mau melakukan pendakian ke Gunung Ciremai. Ayu ini sebenarnya punya tim 5 orang, yaitu isinya dari perempuan semua. Cuman pada saat itu bisa dibilang 3 temennya ini nggak bisa cuy. 3 temennya ini nggak bisa gitu kan, cuman ada 1 temennya, yaitu si Dwi ini cuy. Kita sebut aja nama temen yang satunya lagi Dwi gitu kan. Dwi ini bisa dan yang lain nggak bisa. Nah, untuk persyaratan naik ke Gunung Ciremai ini minimal kan 3 orang nih. Jadi kan mereka itu harus cari 1 orang lagi, dan mereka juga bingung. Mereka itu kayak mau mutusin apa kita ikut open trip aja ya, karena kan kalau misalkan nggak bertiga takutnya jadi permasalahan gitu kan. Dan memang mereka ini tipe-tipe pendaki cewek yang ngikutin selalu aturan gitu. Ya udah, aturannya bertiga ya kita naik bertiga gitu seminim-minimnya. Dan lagian juga semakin banyak orang kan semakin bagus. Dan sempat ngabarin kayak teman-teman jauh atau teman-teman yang pernah ketemu di jalan, di trek gitu lebih tepatnya, dia tuh ngabarin memang teman-temannya yang lain pun nggak pada bisa gitu kan. Sampai akhirnya ketika posting gitu di sosmed gitu kan, ada 1 temennya, wih muncak nih, boleh dong ikut gitu kan. Akhirnya di situ ada ya temen cowok sih pada saat itu gitu kan, kayak ya udah deh, dirembukin tuh Ayu sama Dwi ini gitu kan. Wih, gimana nih, ada cowok 1 temen gua sih, boleh nggak? Kita kan nggak pernah bawa pendaki cowok, tapi kalau memang dia mau tendanya Misa dan dia memang ya udah beberapa kali naik ya nggak apa-apa, karena kan kita, lu tahu sendiri lah, kita ini kan pendaki cewek ya, bawa berat juga bisa bawa barang-barang pribadi aja gitu, nggak bisa yang kapasitas beratnya tuh berat banget pada intinya gitu kan. Ya udah, dan akhirnya si Dwi Pin bilang ya udah kalau memang ada cowoknya, supaya biar nggak gabut, gue juga nanti siapa tahu ada temen gue ikut 1 orang, nggak apa-apa kali ya. Ya udah nggak apa-apa deh, biar rame juga, lagian juga sesekali lah naik sama cowok gitu kan. Lagian juga tim kita kan emang nggak kumpul semua kan, jadi nggak ada masalah.
dan lebih enak juga kan kalau nggak harus ikut open trip, jadi kita nggak ribet juga. Dan lagian juga temen gue ini lumayan cukup enak kok yang dilihat dari sebelum-sebelumnya. Intinya ya selama pertemanan dengan si cowok ini tuh enak lah. Singkat cerita ternyata Doi ini nggak ada temennya nih cuy, bisa dibilang ya udahlah mereka bertiga. Akhirnya mereka kumpul dan ngomongin masalah manajemen perjalanan, logistik dan sebagainya. Si cowok ini kita sebut aja si Panjul. Si Panjul ini mungkin mau tebar pesona atau bisa dikatakan cari perhatian kepada si cewek tersebut. Udah tenang, masalah makanan nanti sisanya gue yang bawa berat, lebih berat daripada kalian gitu kan. Walaupun Ayu sama Dwi ini udah bilang udah gak apa-apa kita bagi rata aja, lagian juga logistik kita gak terlalu banyak. Ya segini mah masih batasan wajar lah, kita juga masih sanggup dan mampu kok, dia bilang gitu. Ya pokoknya gak apa-apa lah, kata si Panjul ini, udah pokoknya tenang-tenang aja, gue sanggup bawa berat, dia bilang gitu kan. Ya si cewek sih alhamdulillah ya kalau ada cowok yang berasa kuat badannya, ya udah yakin ya, iya yakin. Dan sebetulnya Ayu ini gak tahu nih cuy, dia ini udah naik gunung tuh berapa kali dan apakah memang sudah pernah naik gunung, karena nggak mau nanya itu takut kesinggung gitu kan. Tapi dari gelagatnya ini kayak wah mungkin udah expert nih gitu, atau lebih senior daripada mereka berdua gitu kan. Akhirnya ya udahlah, mau bawa berat silahkan, terserah lu gitu kan. Semua udah diobrolin dan sebelum hari H pun mereka udah persiapin alat dan sebagainya, kayak barang-barang dan sebagainya. Akhirnya mereka berangkat tuh, mobilan naik bus kan. Di situ mereka udah janjian berangkat, dan di awal perjalanan ini sampai di base camp itu tidak ada kendala apapun. Dan bahkan ketika udah ngurus-ngurus si Maxi, akhirnya mereka meneruskan perjalanan gitu kan. Ketika mereka mulai meneruskan perjalanan, si Ayu ini bilang ke si Panjul ini, Jul lu mau di depan apa di belakang? Lah gue mah ngikut aja, dia bilang gitu kan. Gue di depan ayo, di belakang ayo gitu kan. Tapi gue di belakang aja lah, kata si Panjul. Yakin nih di belakang? Iya yakin di belakang. Dan kondisinya adalah Ayu bagian leader, tengahnya si Dwi, belakangnya si Panjul. Jalan tuh mereka dari pos si Maxi sampai pos 1 itu. Ayu ini ngerasa bahwa ada sesuatu hal yang aneh. Kelihatan dari si Panjulnya ini kayak ritmenya itu kok lama gitu kan, lebih lama daripada mereka berdua. Apakah karena terlalu berat atau gimana nggak tahu gitu kan. Sempat ditanya, yaudah siniin, karena kan kondisi carrier itu kan sebetulnya ada pocket yang dimana bisa naro air gitu kan. Udah sini airnya gue bawa 1 botol tuh, sama si Dwi juga 1 botol biar lu agak ringan. Udah nggak apa-apa. Ini bocah laki tambeng banget gitu, dan kelihatan menurut si Ayu pun mukanya itu udah keringet dingin atau pucet. Iya kalian tahu sendiri kalau orang kecapean itu seperti apa gitu kan. Iya menurut gue pribadi ya, kalau memang kalian merasa nggak mampu dan nggak kuat, nggak usah so jago atau cari perhatian di gunung itu kayak mau bawa berat untuk perempuan gitu. Kalian sewajar-wajarnya aja, nggak perlu cari perhatian, nanti juga diperhatiin sendiri sama itu cewek gitu kan. Yang penting kalian nggak nyusahin orang lain dan nggak nyusahin diri sendiri juga. Kondisi ketika ditanya seperti itu sama si Ayu, si Panjul ini tuh masih bersikeras kan, udah nggak apa-apa ya udahlah. Akhirnya Ayu ini inisiatif, ya udah lu duluan gue di belakang, dia bilang gitu kan. Akhirnya diputer tuh, dan si Panjul pun iya oke. Di situ pun Dwi ini bilang kayak kok tasnya agak baru ya gitu kan. Tapi tasnya ini bisa dibilang tas gunung memang, tapi tas-tas yang kalian tahu sendirilah, tas-tas yang memang harganya sekitar 200-300an. Tidak menjelekkan harga tas segitu, tapi lebih tepatnya ke kalau memang lu senior pasti lu tahu barang yang dimana untuk enak punggung lu ya minimal tas-tas yang lumayan worth it lah. Sedangkan ini tas-tas yang KW-nya tuh bukan KW 1-2 tapi KW parah gitu cuy, cuman ngikutin model dari tas gunung gitu kan. Tapi si Ayu ini bilang mungkin lagi minjem atau gimana, udah biarin aja. Lanjut lagi mereka jalan, dan tiba-tiba Dwi ini bilang, kok gue ngerasa gak enak ya. Kenapa Wi? Kayaknya gue kamu datang bulan deh. Waduh, datang bulan. Coba deh nanti istirahat dulu ya sebelum sampai di pos 2 gitu kan. Ya udah. Dan karena ngelihat dari ritmenya si Panjul ini juga agak sedikit lama gitu kan. Sampai akhirnya
Jul ngeres dulu beneran ya, kita mau pipis dulu nih. Oh iya siap si Panjul itu kan. Akhirnya mereka ngecek tuh berdua dan ternyata betul si Dwi ini ternyata datang bulan atau lagi head atau lagi menstruasi gitu kan. Si Dwi ini ngerasa nggak enak dan gimana ya, kita terusin atau enggak. Aduh gimana ya. Ayu juga sebenarnya mereka ini tipikal pendaki yang memang kalau nggak memungkinkan nih, apalagi head pertama kan itu sakitnya nauzubillah dan pasti akan nyusahin orang lain dan diri sendiri juga, pengen banget ngensel, tapi karena berhubung ada si Panjul ngerasa nggak enak juga, akhirnya ya udahlah paksain, ya setidaknya kita sampai di area camp aja, nanti kita obrolin lah kalau udah sampai area camp. Ya udah kalau kayak gitu sepakat dan deal kan. Akhirnya udah pakai pembalut juga dan mereka meneruskan perjalanan. Si Dwi ini udah ada mulai gelagat-gelagat, perutnya sakit, perutnya kram, dan di sisi lain muncul halu-halu yang dimana si Dwi ini merasa bahwa dirinya itu lagi diawasin oleh sosok nenek-nenek. Yuk, apa? Kok gue ngerasa kayak diawasin ya? Maksudnya diawasin gimana Wi? Itu di balik pohon itu ada yang merhatiin sosok nenek-nenek. Si Ayu ini langsung nengok dong. Gak ada. Udah yuk. Gak usah yang namanya lu ngeliat kiri kanan, kita fokus aja di trek. Makin kesini kan makin sore nih, dan kita juga belum sempat sampai di pos 3 dan sampai area camp gitu kan. Jadi kita fokus aja jalan, dan lu wajib fokus sama jalan, gak boleh celangak-celinguk kiri dan kanan. Ya udah iya, tapi kalau misalkan gue udah mulai kelelahan, nah kita berhentinya agak lama ya, dan kita ngecampnya nggak perlu sampai di area camp. Iya aman, dia bilang gitu kan. Sebetulnya ritmenya itu Dwi dan Ayu ini masih kuat cuy, masih kuat, agak sedikit cepet. Tapi si Panjul ini bukannya makin cepet, malah ritmenya makin pelan dan bahkan makin kepayahan. Di pos 2 itu mereka ngeres lama, dan ketika ngelanjutin lagi juga di pos 3 itu ngeresnya lumayan cukup lama lagi, gara-gara si Panjul ini muntah kuning cuy, yang dimana ya muntah kuning ini kan udah kayak wah itu udah kapasitas yang capek banget kan. Tapi udah ditanya, udah sini barang-barangnya udah oper-oper aja dah, lu gak usah terlalu banyak maksain, atau tuh kerantas, bahkan udah deh lu ya bawa yang ini, gue yang bawa yang itu gitu kan. Enggak, masih bersih keras gitu kan. Dan dari pos 3 ini mereka itu kena sore sekitaran jam 4-an lah. Mereka mau meneruskan lagi dan memang target mau sampai di area camp gitu kan, meneruskan lagi perjalanan. Tapi ternyata cuy, si Panjul ini tiba-tiba duduk. Mereka berdua langsung panik dong, dua-dua cewek ini tuh. Jul, lu kenapa Jul? Lu kenapa Jul? Gitu kan. Panjul ini langsung diem dong. Diem. Dan kayak natap, tapi duduk tapi natap ke depan gitu kan. Dan tiba-tiba Dwi ini ngebisikin, kita dipegat sama nenek-nenek. Ayo langsung nengok ke depan. Astagfirullahaladzim. Mereka bertiga langsung diem matung karena tampilan dari si nenek ini, mukanya memang seperti manusia, tapi rambutnya itu urakan atau jabrik kayak nggak karuan gitu coy. Jadi bisa dibilang acak-acakan, dan feeling mereka berdua bahwa nenek ini bukanlah sosok manusia, melainkan sosok demit. Dan sosok nenek itu nyeringai senyum ke mereka bertiga. Dan nenek itu ngelewatin jalur mereka, jadi kayak cuma numpang lewat doang dan lari ke semak lagi. Dwi ini udah nggak enak pikiran kan, karena tahu Dwi ini lagi datang haid. Di situ dia cuma bisa ngelus-ngelus saja. Dan ketika Ayu nengok ke bagian yang dimana ya bisa dikatakan bagian bawah lah gitu kan, Wi, kayaknya lu tembus deh. Ah yang bener lu. Dan di situ Panjul langsung, apaan nih tembus-tembus nih gitu kan, langsung ngedenger, apaan nih tembus-tembus, lu lagi datang haid ya, lu lagi menstruasi ya gitu kan. Si Panjul entah ada angin apa tiba-tiba kayak mencak-mencak, wah pantesan aja nih gua naik gunung nggak kuat gini-gini gara-gara lu ada haid ya gitu kan. Sedangkan mereka berdua kan kayak apa sih bocah gitu kan, nggak tahu penyebabnya, tiba-tiba langsung mencak-mencak dan marah-marah, bukannya diskusi atau gimana, tiba-tiba ngomel-ngomel gitu aja kan. Wah nggak beres nih, tau gitu gue nggak jadi naik dah. Lu ngapa sih kagak bilang, kata si Panjul itu, kalau memang lu lagi head nggak usah dipaksain naik. Lu tahu sendiri kan mitos di gunung itu nggak boleh bawa perempuan yang lagi head atau menstruasi. Pantesan aja tas gue berasa berat, jangan-jangan tas gue ada yang ngikutin juga nih.
Nah sedangkan si Dwi sama Ayu ini kan kayak apa sih, dan mereka tuh jadi justru merasa risih dengan kelakuan si Panjul ini. Dan di situ pun mereka berdua memang nggak bisa ngomong apapun sih, justru kan mereka berdua itu ngejaga, takutnya Panjul pengen naik ke gunung tersebut gitu kan. Kalau ngensel kan ngerasa nggak enak aja, masa ya harus turun lagi. Akhirnya mereka cuma diem aja, dan Ayu pun agak sedikit luluh lah, dan dia bilang yaudah gimana, mau ngecamp di pos 3 apa kita lanjut nih? Ya udah lanjut lah. Tahu gitu, sambil ngedumel nih si Panjulnya, sambil tahu gitu gua nggak ikut naik deh, dia bilang gitu kan. Ya udah deh, daripada ribet, udah sini tas lu, gue yang bawa. Udah nggak usah. Jadi ada percekcokan lah di antara mereka bertiga gitu kan. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan lagi, dan di sepanjang perjalanan itu mereka kena maghrib cuy. Bahkan mereka itu kena gelap, cuman masih agak sedikit terang lah, karena memang cuacanya atau kondisinya nggak yang lagi mendung atau yang gimana. Jadi pandangan mereka itu ketika di trek itu masih kelihatan walaupun kondisinya udah jam 6 lewat gitu kan. Di sepanjang perjalanan ini mereka itu nyium wewangian kayak bau amis. Bau amisnya ini nggak bisa dideskripsikan, entah bau darah, entah bau ikan, pokoknya intinya bau anyir gitu aja cuy. Jadi kayak, tapi mereka bertiga mungkin udah tahu, karena gelagat dari mereka bertiga ini itu enggak yang saling tegur-teguran atau udah diem aja nih, tapi ngelihat dari muka Dwi juga ya kayak merasakan sesuatu. Ayu juga tahu sesuatu tapi nggak mau ngomong karena takutnya jadi kenapa-napa gitu kan. Singkat cerita, mereka sampai di area camp itu sekitaran 6:30. Sesampai di area camp, Ayu ini nyuruh si Dwi untuk istirahat. Udah lu istirahat aja, biar gue yang pasang tenda. Kondisinya kan mereka bawa 2 tenda, kapasitas 2 semua kan. Nah yang 2 tenda ini kan satu untuk si cewek, satu untuk si Panjul. Ya mereka tuh kayak udahlah masing-masing, lagian juga bikin tenda kapasitas 2 mah gampang gitu kan. Tapi kali ini Panjul itu kayak orang blow on atau pelangak plongo. Masang tenda itu kayak ribet sendiri cuy, dan kayak nggak tahu cara masang tenda itu kayak gimana. Dan bahkan ketika si Ayu udah selesai, mereka tuh masuk makin bareng-bareng. Ayu ini nggak terlalu ngeh atau ya masa bodoh dengan si Panjul ini, karena memang udah kesel juga gitu kan. Akhirnya masuk beres-beres dan dibiarin lah, langsung nyalain kompor dan biarin aja, diperhatiin aja itu si Panjul gitu pada saat itu. Dan karena memang rasa nggak enak, kondisinya lagi nyeduh air juga, akhirnya Ayu ini nggak banyak ngomong dan ngedeketin, sini gue bantuin. Kayak langsung dibantuin dan sampai akhirnya selesai. Ya elah ngapain sih dibantuin. Dan lagi-lagi si Panjul ini songong banget cuy, bener-bener songong. Udah dibantuin bukannya terima kasih tapi masih mencak-mencak. Di situ pun Ayu ini balik ke tenda lagi, dan si Dwi pun kayak, apaan sih temen lu kok kayak gitu sih? Gue juga kagak tahu. Udahlah biarin aja. Gue sih besok nggak bakalan muncak. Kita besok langsung turun aja. Ya terserah kalau si Panjul mau naik atau muncak ya kita tungguin. Kalau misalkan nggak mau ya kita turun rame-rame lah. Dia bilang gitu kan. Singkat cerita mereka masak-masak dan si Panjul pun pada saat itu kelihatan kayak melipir ke suatu tempat nih. Mungkin mau pipis atau BAB nggak tahu lah. Dan setengah jam kemudian setelah melipir itu dia balik lagi ke tenda dengan kondisi muka pucet. Dan ditawarin tuh, Jul nih ada kopi, ada teh manis gitu kan, mau apa biar gue bikinin. Dan gak ada sedikit pun suara dari si Panjul. Udah gue gak usah, gue mau istirahat, gue capek. Langsung ngeliatin tenda cuy. Ayu sama Dwi kan kayak ngerasa bingung, ini orang kenapa sih, maunya apa gitu kan. Kayak bingung aja nih sama si Panjul ini. Dan mereka tuh kayak masa bodoh lah, yaudah kita masak-masak tuh mereka. Masak-masak dan akhirnya makan. Dan Ayu ini nanya juga kondisi si Dwi, Wi lu gimana kondisinya, udah mulai membaik belum? Ya lu tahu sendiri lah, namanya head pertama kan pasti kayak gini. Iya sih, ya udah ya lu nanti ditelon pakai botol aqua gitu kan, ditaro gitu. Ya udah siap. Sampai akhirnya mereka udah selesai makan dan dibangunin nih si Panjul nih, Jul makan Jul, di sini ada Bagas, kalau bisa makan dulu soalnya logistik mau gue gantung nih. Dan itu nggak ada suara sedikit pun dari si Panjul pada saat itu. Bingung banget ya, gue taruh ke dalam tenda takut ada Bagas, tapi gue taruh mie aja deh di tenda dia gitu kan, dan sisa makanan itu mau digantung sama si Ayu ini.
Makanan ini digantung, dan pada saat itu pun Ayu sama Dwi ini ngobrol-ngobrol lah, ngebahas tentang si Panjul. Ya walaupun dengan sedikit bisik-bisik, temen lu kenapa sih? Kelihatan udah mah bawa tasnya begitu, masang tenda juga nggak bisa, nggak yakin kalau dia udah pernah naik gunung. Udah nggak usah ngegibahin orang. Yang penting sekarang kita fokus, kita istirahat. Gimana caranya kita juga banyak-banyak doa, dan supaya besok kita turun aman dan lu nggak kenapa-napa. Ya udah, mungkin setengah jam lagi kita tidur. Kondisi pada saat itu udah sekitaran jam 8 kan. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol panjang, dan setengah 9 akhirnya mereka tidur tuh. Awalnya ini masih aman banget cuy, dan ketika kebangun itu sekitaran setengah 11 mereka kebangun. Nah kebangun ini gara-gara si Dwi minta antar ke Ayu untuk nemenin pipis, karena ngerasa lumayan serem lah kan. Dan apalagi Dwi ini kan lagi head gitu kan, ya takutnya bau amis dari darah si Dwi ini kecium sama makhluk tak kasat mata. Akhirnya ya udahlah bangun. Ketika mereka membuka tenda, mereka berdua dikagetkan dengan kondisi Panjul yang lagi makan. Dan kalian tahu kondisi makan itu bukan kondisi makan manusia normal, melainkan makannya itu kayak dan tangannya itu di bawah begini cuy. Jadi kayak hewan aja lagi makan, gimana sih pakai mulut dikokok. Dan sesekali mendelik ke mereka berdua gitu. Astagfirullahaladzim, ini Panjul kenapa yuk? Gua kagak tahu lagi ini kenapa ya. Aduh, Jul, lu kenapa deh? Lu makan kok kayak gitu sih? Itu terus-terusan makan kayak gitu. Dan kalian tahu, makanannya itu bukan makan yang bener-bener beda banget. Makanan sisa sebelumnya yang dimasak sama Ayu habis, terus makanan roti juga yang bececer di tanah itu dia makanin. Pokoknya benar-benar kayak orang kesurupan. Ayu udah punya feeling bahwa si Panjul ini kerasukan gitu kan, dan dia pun bingung harus kayak gimana. Ada tenda di situ, tenda orang lain, tapi jaraknya itu lumayan cukup jauh, dan ngerasa nggak enak juga kalau harus ngebangunin tenda-tenda yang lain. Tapi di sisi lain juga ini udah emergency banget. Sampai akhirnya si Ayu ini bilang, "Wi, lu tahan dulu ya pipisnya, gue mau minta pertolongan dulu sama tenda orang lain." Iya. Sampai akhirnya si Ayu ini pergilah ke tenda orang lain kan, dan dia tuh kayak bangunin, bang tolongin bang. Dan ketika lagi minta tolong sama tenda sebelah, tiba-tiba Dwi ini teriak, Ayu langsung refleks, Dwi lu kenapa? Dan gak lama itu ada tenda atau ada orang yang keluar dari dalam tenda kan. Mbak kenapa? Tapi Ayu ini gak nyautin, tapi langsung buru-buru lari ke arah si Dwi ini. Dan ternyata cuy, si Dwi ini lagi diterkam sama si Panjul, dan kondisinya itu kayak mau digigit. Bahkan bukan mau digigit, lebih tepatnya udah digigit bagian bahu ininya. Dan itu sampai merah, dan untungnya si Dwi ini bisa berontak dan kayak mukul gitu kan. Dan di situ pun lari-larian dan kayak kejar-kejaran, dan untungnya ketolongan sama si Ayu ini dan ngumpet di belakang si Ayu. Dan ketika ngumpet, entah kenapa si Panjul ini nggak berani ngapa-ngapain. Dan karena memang pendaki yang dimintain tolong ini kayak cepat tanggap gitu kan, jadi kayak langsung nih bisa baca situasi dan kondisi. Dan setelah baca situasi dan kondisi, pendaki yang di belakang ini langsung buru-buru megangin si Panjul dan langsung ditenangin sama pendaki-pendaki tersebut. Dan alhamdulillah dari banyaknya pendaki tersebut yang nolongin, ada beberapa orang yang ngerti dengan masalah perdemitan kayak gitu kan. Dan di situ pun akhirnya udah ditenangin dan diceritain atau ditanya lah sama si pendaki, kenapa kalian bisa kayak gini? Dan diceritain, nggak tahu kenapa gitu kan, tiba-tiba ya makan kayak gitu dan minta pertolongan, dan memang nggak ada kejadian hal yang aneh-aneh gitu kan. Dan bahkan juga nggak tahu si Panjul ini ngelakuin, dan selama perjalanan pun memang kita nggak melakukan sesuatu hal yang aneh, karena ya secara tenda juga kita misah dan lain-lain gitu kan. Oh kayak gitu, ya udah si pendaki ini izin pamit lagi, dan nanti kalau ada apa-apa kalian teriak lagi aja ya, dia bilang. Iya siap bang, makasih ya. Si Panjul ini udah masuk ke dalam tenda, diistirahatin. Dan karena memang si Dwi ini pengen pipis kan, dia tuh, aduh buru-buru nih gue pengen pipis nih, gue udah gak tahan, yaudah ya pipis. Si Panjul ini dibiarin cuy, ditinggalin,
dan mereka pipis lah ke semak-semak gitu kan. Dan pas lagi kondisi pipis, jangan lupa nanti dikubur dan diaurin kopi, karena memang mereka kan bawa kopi juga kan, diaurin sama kopi. Dan ketika selesai pipis mereka jalan balik lagi ke tenda kan. Tapi ada yang manggil, Dwi, Dwi, kayak manggil nama Dwi 2 kali. Ayu dan Dwi ini ngeh dengan panggilan tersebut, tapi mereka nggak mau noleh ke belakang. Mereka itu mempercepat jalan untuk sampai ke area tenda. Dan ketika sampai di area tenda, ngeliat, karena tendanya si Panjul ini kan belum diseletingin, jadi kayak cuma diistirahatin doang. Nah, di tenda si Panjul ini ternyata ada sosok nenek-nenek yang sebelumnya dilihat sama mereka bertiga, sedang kayak merhatiin si Panjul gitu kan, tapi nggak nengok ke arah mereka berdua nih. Dan karena memang diperhatiin, astagfirullahaladzim, Ayu ini kayak mau nolehin headlampnya ke bawah, tapi Dwi ini nggak tahu kenapa fokusnya selalu ke nenek tersebut. Dan sampai akhirnya si Dwi ini langsung jatuh pingsan, dan seketika langsung pingsan lagi. Dan setelah pingsan beberapa menit gitu kayak dibangun, Wi, lu kenapa gitu kan. Dan itu ngereok dong kayak orang kesurupan, sama apa yang dilakuin kayak si Panjul gitu, kayak gitu kan. Dan di sini si Dwi yang kesurupan ini langsung kayak bilang, laki-laki itu sudah lancang, sudah berani mengotori gunung ini, dan termasuk perempuan ini. Kalian berdua harus menetap di gunung ini. Ayu langsung seketika panik dan teriak minta tolong lagi, tolong gitu kan. Dan gak lama disusulah ada beberapa pendaki yang tadi sempat nolongin, yang memang paham dengan masalah dunia pergoiban atau perdemitan, dan minta tolong untuk disembuhin. Akhirnya disembuhin lagi, dan alhamdulillah walaupun ada sedikit perlawanan dan ucapan yang dimana sama seperti sebelumnya, akhirnya bisa lah. Dan disitu pun Ayu bilang ke pendaki ini, tolong bang, kalau bisa lu jagain teman-teman gua dong, atau enggak lu stay di sini, gua nggak apa-apa dah, gua temenin dah. Lu mau tidur di tenda gua, nggak apa-apa, gua yang jaga sampai malam. Ngerasa nggak enak kan si Ayu itu, lu istirahat nggak apa-apa deh. Dan karena memang pendaki ini juga alhamdulillah mau diajak kompromi gitu, nggak apa-apa, gue stay di sini dan kita begadang deh, nggak apa-apa deh, bilang. Lagian juga teman-teman gue nanti summit tanpa gue juga kok, lagian gue bagian koki juga di sini. Wah, serius bang, iya nggak apa-apa. Singkat cerita, si Panjul ini istirahat, si Dwi pun istirahat tuh. Dalam kondisi udah dinetralin itu, mereka itu pulas, bener-bener udah nggak inget, udah bisa dibilang nggak sadar lah, bisa dibilang udah lelap juga sama tidurnya kan. Di situ ketika mereka sedang berduaan, si Ayu dan si pendaki ini, mereka itu ngobrol-ngobrol, dan ternyata baru dikasih tahu bahwa si Dwi ini lagi head. Tapi menurut pengakuan dari si pendaki tersebut, kayaknya ini bukan masalah tentang head doang. Dia bilang gitu kan, gue tahu kelihatan juga kalian juga terlalu safety gitu kan, intinya kalian juga nggak banyak bertingkah. Ya memang darah head atau menstruasi itu bisa ngundang masalah demit seperti itu, tapi kayaknya ada beberapa hal yang dimana kayaknya ada yang ganjil, atau dari kelompok kalian ini ada melakukan sesuatu hal. Wah, di situ pun Ayu nggak tahu menau kan, karena kalau masalah Dwi dia bisa berani jamin lah, Dwi ini nggak ngomong sombral, nggak melakukan hal yang aneh-aneh, intinya benar-benar normal gitu. Tapi nggak tahu apa yang dilakuin sama si Panjul ini. Mereka ngobrol panjang, dan seketika tenda mereka itu langsung kayak bukan geluduk tapi kilat cuy. Dan entah pendaki lain itu enggak atau enggak, tapi karena kondisi pada saat itu yang masih melek adalah cuman Ayu dan pendaki tersebut, itu tuh kayak astagfirullahaladzim, apa mau hujan ya? Padahal kan ini musim cerah. Dan itu kilat doang, nggak ada geluduk, nggak ada gundur, pokoknya kilat doang, kayak mau nyamber ke mereka. Mereka langsung panik kan, sampai akhirnya si pendaki ini masuk ke tenda Panjul, sedangkan si Ayu ini masuk ke tenda si Dwi gitu kan. Dan di situ pun ketika mereka udah masuk, mereka nggak nutupin sleting, tapi mereka kayak saling hadap-hadapan. Dan ketika mereka saling hadap-hadapan, mereka ngedengar suara langkah kaki, ada yang jalan. Tapi jalannya ini ada, tapi perwujudannya itu nggak ada. Dan si pendaki ini kayak ngasih isyarat untuk diem.
didengerin, karena ya mereka berdua itu ngedengar gitu kan jalan. Dan sesekali kayak ngeluarin suara kayak kayak ngeluarin suara seperti itu cuy. Dan jalan, dan sesekali juga kayak ngosek tenda dari si Ayu ini gini gitu kan. Dan kelihatan dari tangannya itu jarinya kelihatan. Wah, astagfirullahaladzim. Ayu ini udah panik dan udah ketakutan. Dia benar-benar udah parno banget pada saat itu kan. Dan dalam parnonya ini, si Ayu ini langsung lari ke arah si pendaki yang nolongin ini. Bang, gue takut bang. Bang, gue takut bang. Itu tenda gue ada yang megang gitu kan. Ada yang, udah nggak apa-apa, tenang. Banyak-banyak baca doa ya. Di situ baca doa, dan sampai akhirnya si Dwi ini teriak lagi, gitu kan. Si pendaki ini buru-buru sigap, langsung nyamperin dan gak banyak ngomong, dipegang kepalanya, dibacain doa tuh. Dibacain doa, bahkan doanya juga sampai lantang banget nih pendaki gitu kan. Dan setelah dibacain doa, ada tangan yang ngegores tenda mereka. Dan itu benar-benar melintang, itu sobek. Bahkan ada bagian kuku yang kena bagian si pendaki yang nolongin ini, srek gitu kan. Bahkan dia tuh kayak apaan sih ini? Itu tuh langsung keluar darah. Dan di situ pun si pendaki ini bilang ke si Ayu, kakak ada P3K nggak? Gue minta ini dong, minta apa sih, kapas atau dan sebagainya gitu kan, buat ngobatin lukanya. Sampai akhirnya dikeluarin, dan Ayu pun kaget, loh kok bisa ada luka cakaran gitu kan. Dan nggak terlalu banyak ngomong, intinya langsung ngobatin lah. Dan setelah ngobatin, si pendaki ini langsung duduk sila di dekat di pertengahan tenda 2 itu kan. Dia tuh kayak minjemin mata dan baca doa, baca surat-surat yang dia hafal. Bahkan yang kedengeran sama Ayu, dia tuh sampai baca surat Yasin full 1 surat. Ayu nggak bisa nyela atau negor, jadi kayak ngebiarin aja. Dan ketika bangun, gue minta air dong, dia bilang. Diambil air, ditiupin, langsung dikelilingin itu tenda. Dan si pendaki ini bilang, kalian setelah pagi wajib langsung turun. Nanti biar gue kawal, masalah teman-teman gue itu urusan gue. Nanti gue bakal briefing ke mereka yang lain. Dan nanti kalian akan gue kawal sampai bawah. Karena kalau kalian masih lama di sini, gue nggak tahu apa yang terjadi sama kalian. Dan setelah dari kejadian itu cuy, si pendaki ini benar-benar duduk diem, nggak pindah dari lokasi duduk sila. Dan sambil nengok kiri kanan, Ayu ngerasa bahwa tendanya lagi diawasi dengan banyak sosok makhluk. Tapi makhluk-makhluknya ini nggak berani ngedeketin. Bahkan di situ pun ada suara kuntilanak, bahkan ada suara rintihan. Yang rintihannya tuh kayak rintihan minta tolong, rintihan nangis. Tapi Ayu memang udah ketakutan, ditenangin sama pendaki itu. Udah tenang. Kamu harus percaya bahwa bahwa sosok-sosok ini nggak akan berani untuk ngedekatin tenda kita. Ayu ini cuma modal percaya doang gitu kan, dan yakin bahwa emang ini orang ngerti dan paham tentang hal begituan. Singkat cerita, mereka berdua ngelewati malam yang begitu benar-benar mencekam banget. Sampai akhirnya nih cuy, pagi pun tiba. Pendaki ini pamitan lah ke si Ayu, yuk gue mau izin pamit dulu ya, gue mau briefing anak-anak dulu, nanti urusan yang lain-lainnya pokoknya kalian turun sama gue lah. Ya udah ya, siap-siap. Akhirnya si pendaki ini briefing ke sana, dan nggak lama si Dwi ini juga siuman, si Panjul juga siuman. Dan siuman ini kayak mereka nggak tahu apa yang udah terjadi di malam-malam sebelumnya gitu kan, terjadi di malam sebelumnya. Wi, lu udah enakan kan? Iya nih, udah lumayan membaik. Lu nggak tidur? Oh enggak kok, gue udah kebangun. Lu semalam ngalamin kejadian apa? Maksudnya? Di situ pun kayak ada feeling kalau Dwi ini nggak ngerasa gitu kan, kayak nggak apa-apa kok. Dan ditanya lagi ke Manjul, Jul lu udah baik kan? Kayaknya nggak bisa nerusin perjalanan deh, kita harus turun. Nah si dableknya si Panjul ini kayak memaksa, enggak gue mau muncak, gue gak mau muncak. Enggak, pokoknya kita harus turun, pokoknya kita harus turun. Tapi ini bocah tetap maksa cuy, bener-bener maksa banget gitu kan. Enggak, gue mau muncak, gue mau muncak. Ya nggak apa-apa kalau lu muncak, gue berdua mau turun, dan gue udah nggak bisa untuk lama-lama di gunung ini. Lu mau muncak silahkan, tapi lu tanggung sendiri resikonya, gue nggak mau tanggung jawab. Iya nggak apa-apa, dia bilang gitu kan, kayak bersikeras banget. Wah, dari situ sih tiba-tiba si pendaki ini datang kan, dan langsung ngebentak gitu si Panjul, bang lu harus ikut turun sama kita bertiga. Pokoknya gue nggak mau tahu, kalian semua harus turun, dan nggak boleh ada yang ikut muncak
atau lu sendirian muncak. Dan gue tahu apa yang udah lu lakuin di gunung ini. Apaan sih lu? Siapa lu? Tiba-tiba dan seketika tangannya Ayu tuh langsung ngegampleng atau ngegampar dari mulut atau mukanya si Panjul ini kan. Lu ngomong jangan sekate-kate ya. Nih orang udah nolongin lu, udah nolongin Dwi, dia juga udah begadengin lu. Dan lu tiba-tiba ngoceh-ngoceh gak jelas. Orang matanya kek atau gimana kek. Dan lagian juga emang ngelakuin apa? Gue gak akan menjelaskan dia udah ngelakuin apa. Tapi pada intinya kalau lu gak mau turun, jangan salahin gue kalau gue pakai cara kekerasan buat bawa lu turun. Ya udah, coba kalau berani, ditantangin dong. Si pendaki ini juga yang gak mau ambil pusing pada saat itu. Dia tuh langsung kayak nggak nonjok sih, tapi kayak dipiting gitu cuy, dipiting dan diikat. Yuk, ikat, diikat. Lu mau turun secara baik-baik atau gue seret pakai tali? Dan di situ pun Ayu nggak ngerasa keberatan ya temennya digituin gitu kan, kayak akhirnya ya luluh lah si Panjul ini gitu kan. Singkat cerita mereka pun berkemas dan akhirnya turun lah. Dan di sepanjang perjalanan ini Panjul ini ngerasa parnoan. Jadi kelihatan lah orang parno itu kayak ketakutan gitu, kayak berasa ada yang merhatiin. Tapi beda halnya dengan si Dwi. Dwi itu normal aja, dia tuh cuman kecapean gara-gara akibat head atau menstruasi gitu kan. Dan alhamdulillah sampailah mereka di kaki gunung atau di base camp. Sesampainya di base camp, mungkin si pendaki ini tuh kayak udah sering kali ya naik ke Ciremai, entah Akamsi juga. Dia tuh langsung manggil satu orang dan ya bisa dibilang kayak sesepuh atau kuncen atau ya kiai gitu kan. Entah ngomong apa, yang pada intinya minta didoain supaya ini bocah berdua nggak kenapa-napa ketika udah pulang. Dibacain doa, dikasih minum, dan disitu pun Panjul udah bersikeras kayak mau nolak kan. Tapi kelihatan muka dari si pendaki ini kayak kesel. Bang, lu mau naik gunung, lu silahkan aja. Tapi tolong ketika lu udah naik gunung, jaga aturan, jaga ucapan, dan jangan pernah melakukan sesuatu hal. Lu tahu apa yang lu lakuin? Lu udah ngotorin gunung, lu udah ngumpat di gunung, lu udah caci maki demit di gunung, dan lagi hal yang paling terparah adalah lu BAB di salah satu tempat yang dimana spot itu adalah tempat keramat atau bisa dibilang nggak boleh dikotori sama sampah sedikit pun. Tapi lu tiba-tiba berani boker di situ gitu kan. Lah mana gue tahu, ya namanya gue juga boker kan, ya gue mau tinggal boker-boker aja. Di situ kan kayak si pendaki ini susah menjelaskan, jadi kayak udah kesel banget kayak penampol. Dan lagi-lagi diwakilin sama si Ayu. Kaplok, lu pulang sendiri, barang-barang diambilin sama si Ayu, lu pulang sendiri, dan lu mau nerusin lagi naik ke Ciremai silakan. Gue mau pulang berdua aja sama si Dwi, dan gue tahu watak lu di gunung itu seperti apa, dan gue kapok banget bawa lu untuk naik gunung bareng lagi gitu kan. Udah, pertemanan kita cukup sampai di sini aja. Di situ langsung si Ayu ini minta maaf ke si pendaki tersebut kayak, bang sorry ya, udah bang lu jangan emosi, dan ya udahlah yang penting kita bertiga udah selamat, dan tolong lu nggak usah ngeladen ini orang, dan ini jadi peringatan, dan kalau bisa lu laporin aja nih bocah yang nggak tahu adab ini, biar dia di blacklist nggak bisa naik gunung lagi. Dan lagian juga Ayu udah mulai kesel kan, dia kayak ngoceh-ngoceh sendiri dan kayak, lu udah pernah mendaki tas kayak begitu, masang tenda nggak becus, intinya ngeracau itu. Benar-benar ngoceh terus kayak nyeramahin si Panjul ini gitu kan. Tapi Panjul ini kayak tambeng banget dan keras kepala banget. Jadi kayak sama-sama egois gitu kan. Si Panjul ini nggak mau ngalah sama sekali, sampai akhirnya ya udahlah, gue juga udah bising, udah pusing, dan sampai akhirnya Ayu terus si Dwi terus si pendaki itu juga melipir agak menjauh dari si Panjul dan akhirnya ditinggalin. Dan pada saat itu pun si pendaki ini kayak, udah kak, istirahat di sini aja, nggak usah deketin temen lu, biarin aja dia mau lagu kayak gimana. Dan lagian juga dia cowok kan, harusnya mandiri lah. Dan singkat cerita, Ayu Dwi akhirnya pulang tuh, tapi dengan kondisi pulang ini barengan dengan rombongan si pendaki yang nolongin ini, karena memang satu arah juga.
Dan nyata dia juga sama-sama pendaki dari Bekasi gitu, jadi karena memang Ayu ini pendaki dari Bekasi gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa lah nungguin teman-temannya yang summit. Dan kondisi pada saat itu pun si Panjul ini dia udah pulang duluan, nggak pamit, nggak apa, entah ngedumel entah gimana nggak tahu juga. Tapi yang aneh menurut laporan dari beberapa teman dekatnya bahwa si Panjul ini nyampainya itu telat cuy, entah nyasar entah gimana nggak tahu juga. Dan setelah pulang ke rumah itu, Panjul ini benar-benar dikasih sakit selama 2 minggu. Tapi sama Ayu ini nggak terlalu memperdulikan dengan masalah Panjul. Ya pada intinya masa bodoh lah. Tapi di sisi lain Ayu itu seneng banget karena dia dapet teman yang bisa dikatakan wah the best banget. Dan sampai akhirnya mereka juga tukar-tukaran kontak dan ada agenda untuk naik beberapa gunung. Dan ya itu adalah salah satu pendaki cowok yang bisa dikatakan lumayan atau bisa dibilang dipercaya sama si Ayu dan Dwi pada saat itu. Kalau misalkan ada teman-temannya yang lain atau teman-teman circlean pendaki ceweknya itu nggak bisa, ya mereka ikut gabung dengan pendaki itu. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai cuy. Pelajaran yang bisa diambil di sini adalah jangan pernah sombong, jangan pernah cari perhatian sama pendaki cewek gitu kan. Kalau memang kalian mampu ya silahkan, kalau kalian gak mampu ya udahlah, nggak usah sok-sokan dan belagu. Dan lagian juga kalian itu nggak boleh sombong di gunung itu kayak sombral lah ABC, terlepas dari kalian percaya setan atau enggak, ya udah normal-normal aja lah. Gua pun orang yang sombral tapi dalam arti gue itu bercanda ke teman, bukan yang kayak nantangin setan, enggak lah. Lagian ngapain juga gue tantangin gitu kan. Toh juga kalau memang lu tersugesnya takut, itu demit juga bakalan muncul. Kalau lu tersugesnya nggak takut ya harusnya nggak muncul juga. Karena setan atau demit itu menurut gua pribadi ada, tapi dengan catatan kalau mindset lu dari awal ketika pendakian lu udah mulai takut, ya pasti akan ngebentuk setan gitu. Karena setan itu ya memang makan dari rasa takut lu itu. Ya semakin lama, semakin lu takut, semakin setan itu akan ngebentuk. Dan lagi juga sebetulnya orang head itu diperbolehkan untuk naik, ya dengan catatan benar-benar beresiko. Beresikonya adalah orang head itu kan lemes, letih, lesu, yang pada intinya kurang semangat lah gitu kan. Dan fisiknya pun benar-benar drop. Dan dimana di saat orang drop itu pasti akan muncul yang namanya halusinasi. Dan di situ pun ya itulah alasannya kenapa orang head itu nggak boleh diperbolehkan naik, terutama yang head di awal atau hari kedua. Hari pertama, hari kedua itu kalau bisa sih jangan, karena sakitnya tuh naujubillah. Sepengalaman gue, dan gue sering nanya sama orang-orang yang selalu menstruasi di gunung ketika awal dan hari kedua gitu kan. Dan mungkin ceritanya cukup sekian, dan segala sesuatu hal yang ada positifnya dari cerita ini silahkan kalian ambil. Yang buruknya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.